Selamat datang di channel Ulumuna, channel yang bermanfaat dan berguna, channelnya para pelajar, terutama mahasiswa. Yang lebih utama lagi mahasiswa-mahasiswi saya di IBN Tegal, dimanapun Anda berada, dan juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah tentang teknik pengumpulan data penelitian kualitatif pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Ada 4 sub pokok bahasan di sini, yaitu observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. Ini 4 teknik yang sering digunakan oleh para peneliti kualitatif atau peneliti yang berbasis sosial, ya. Penelitian kualitatif itu bukan hanya penelitian yang bersifat pustaka saja. Kualitatif itu bisa pustaka, bisa lapangan, ya. Jadi metode ini mungkin lebih tepatnya pada kualitatif lapangan, ya. Karena kualitatif yang sifatnya pustaka itu ya metodenya hanya kajian pustaka begitu, ya. Keduanya sama-sama kualitatif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuka proposal skripsinya mahasiswa saya ini, ya. Ini saya jadikan contoh, ya. Kebetulan sudah saya berikan catatan revisi-revisi, ya. Ya, kita mulai saja dari yang pertama. Di sini ada skripsi. Oke, perlu kita ketahui dulu yang pertama, ya. Observasi. Observasi itu apa? Observasi itu seorang peneliti melakukan peninjauan langsung kepada objek lapangan, kepada lokasi, ya. Bisa melalui pengamatan, bisa melalui melihat suasana dan suasana sekitarnya bagaimana. Dokumentasi, peneliti biasanya menggunakan ya alat-alat yang canggih seperti kamera, ya, kamera atau rekaman, alat rekaman itu nanti untuk wawancara, ya, wawancara. Kemudian yang terakhir adalah angket. Angket itu uh, mem, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden nantinya. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama tentang observasi. Ada skripsinya, skripsi yang berjudul Efektivitas Implementasi Penghargaan Reward and Punishment dalam meningkatkan hafalan surat-surat pendek Al-Quran pada santri di TPGI Fastabiqul Khairat dan seterusnya. Kita lihat bagaimana teknik pengumpulan datanya. Kita lihat di sini. Ini dia. Nah, ini, ya. Nah, ini biasanya mahasiswa itu begini nih, kalau disuruh membuat teknik pengumpulan data, dia malah lebih asik menulis tentang apa itu wawancara. Mereka mengambil wawancara diambil dari buku Kunchoro-Ningrat misalkan. Nah, makanya ini beberapa catatan saya, ya. Terus mengambil wawancara adalah kegiatan yang terusnya. Ini diambil dari buku Hamidi. Ini paragrafnya banyak, ini pengertian tentang wawancara, tapi dia lupa bahwa dia akan melakukan wawancara kepada siapa, apa yang teknik wawancara ini akan digunakan bagaimana. Ya, ini seharusnya lebih menekankan begitu, bagaimana Anda melakukan wawancara, siapa saja yang diwawancarai, terus kapan Anda melakukan wawancara. Ini sebenarnya di sini disebutkan, ya. Ini baru sedikit, ya, dalam penelitian metode wawancara dibutuhkan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Maka peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada kepala TPG, Ustadz, dan seterusnya. Ini sudah menyebutkan 1 poin lah, nggak apa-apa. Tapi ini perlu dijelaskan, ya. Ingin bertanya kepada kepala TPG, ya. Terus dirinci lagi, misalkan, ya. Pertama-tama saya sebagai peneliti, misalkan, ya, sebagai peneliti mewawancarai kepala TPG melalui tatap muka langsung. Kemudian selanjutnya jika ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, kami sebagai peneliti akan membuat janji kepada
kepala sekolah atau melakukan koordinasi tertentu dalam momen-momen tertentu atau lain sebagainya. Intinya dijelaskan bagaimana teknisnya, ya. Terus observasi, ya. Ini juga begitu. Terlalu banyak menyebutkan pengertian observasi, dia malah tidak menyebutkan secara spesifik apa yang dilakukan di dalam observasi. Paling sedikit, ya. Dokumentasi juga begitu. Terlalu ini sudah mending lah, ya. Paragrafnya, kalimatnya sudah mulai lebih banyak daripada pengertian dokumentasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha untuk mengumpulkan dokumen yang berisi dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan teknis itu begini. Ini ditulis, diterangkan di sini, bukan hanya sekedar teori. Nah, ini ada lagi nih contohnya. Ini malah belum menyebutkan ini, ya, teknik pengumpulan data. Nah, dokumentasi, hanya dokumentasi. Ini judulnya apa, kita lihat, ya. Peranan wanita dalam rumah tangga ditinjau dari konsep pendidikan Islam di desa Cikura. Ya, masa tekniknya hanya dokumentasi? Ya, ini makanya ini saya beri catatan khusus ini, ya, pada skripsi ini, proposal skripsi ini. Nah, kan tentunya metode pengumpulannya kan harus ada observasi, ada wawancara, dan seterusnya. Makanya saya beri catatan, jelaskan secara real terkait pengumpulan data dengan menyinggung pada judul penelitian yang Anda tulis di sini, ya. Hanya pengertian secara umum yang Anda ambil dari buku. Realisasikan pengertian yang dari buku dengan apa yang akan Anda lakukan dalam melakukan pengolahan data. Ya, kita lihat lagi nih skripsinya teman-teman kita, ya. Observasi, sudah mending lah ini, hanya sedikit pengertian observasi, tapi realisasinya lebih panjang. Jadi observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan mengenai metode pembelajaran disertai pencatatan yang sistematis mengenai fakta yang telah diamati. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang SMK Negeri 2 meliputi sarana, prasarana, pembelajaran, dan seterusnya. Ini sudah mulai bagus nih, ya, observasi. Wawancaranya ya masih sedikit, ya. Dokumentasi ya masih sedikit juga, ya. Bahkan sebenarnya Anda itu seharusnya tidak menyebutkan apa itu pengertian dokumentasi, apa itu pengertian wawancara, pengertian tentang dokumentasi, wawancara, dan observasi. Nggak usah disebutkan, itu nggak apa-apa. Ini salah satu contoh ini yang sudah mulai bagus sebenarnya, ya. Metode observasi, ya. Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui secara langsung kegiatan menghafal. Ini sudah bagus sebenarnya. Tidak usah menyebutkan metode observasi itu apa, wawancara itu apa. Semua orang itu sudah tahu bahwa wawancara itu ya bertanya kepada responden. Dokumentasi itu ya sudah tahu semuanya, tidak ada yang tidak tahu. Maka harus lebih spesifik langsung, ya, menekankan inti permasalahannya di sini, ya. Jangan berbelit-belit menjelaskan pengertian secara teoritis, jangan, ya. Oke lah, kalau mau disebutkan satu baris nggak apa-apa, cukup, ya. Kata mahasiswa itu ya biar tambah-tambah referensi gitu Pak, bagaimana? Oke, nggak apa-apa, yang penting sinkron, ya, yang penting berhubungan dengan skripsi Anda. Kemudian penekanannya itu lebih besar di sini, ya. Penekanan bagaimana Anda melakukan pencarian data dengan menggunakan observasi dan wawancara atau dokumentasi itu lebih dipentingkan, lebih ditekankan, gitu, ya. Maksud saya begitu. Oke, itu, ya, itu metode observasi, wawancara, dokumentasi. Yang terakhir adalah angket. Angket itu ya daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para responden, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini, ini contohnya ini, ya, saya dulu pernah melakukan penelitian. Ini saya membuat banyak pertanyaan ini, ya. Nah, kriterianya terserah penulis, ya. Misalkan instrumen minat terhadap smartphone, mahasiswa yang membawa smartphone, HP, itu, ya. Saya membawa smartphone kemanapun pergi.
saya menonton video menggunakan HP atau smartphone. Ini unsurnya atau kriterianya SKKTS. S itu sering, kadang-kadang tidak sering. Nah, Anda boleh menyusun ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dikaitkan dengan judul penelitian Anda, dengan permasalahan Anda. Ini mungkin bagi Anda terlalu banyaknya, dan juga bagi saya itu memang terlalu banyak. Tapi pada waktu itu penelitian saya itu hanya mengambil paling 25% dari pertanyaan-pertanyaan ini yang saya terangkan, yang saya analisis ya. Karena tidak semuanya saya analisis satu persatu. Akan tetapi satu persatu ini saling menunjang, saling mendukung pada pertanyaan yang saya analisis. Pada intinya, pertanyaan ini nanti akan dikalkulasikan pada mengarah sebuah permasalahan yang lebih mengerucut. Dan hasilnya ini adalah berbentuk angka. Ingat ya, angka prosentase, bukan angka berbasis kuantitatif sebagaimana menghasilkan penelitian berbasis angka. Ya memang kita mengelompokkan penelitian angket dari angket ini ya, kemudian dikalkulasikan dalam bentuk prosentase. Misalkan tadi ya, pertanyaan yang pertama, ya, jumlah yang sering ada 56 mahasiswa, yang kadang-kadang ada 38, yang tidak sering ada 5. Jadi dengan data ini Anda kemudian bisa membuat kalimat, bisa membuat narasi di skripsi Anda atau di penelitian saya pada waktu itu ya. Jadi 56 mahasiswa dari 100 mahasiswa misalkan ya, itu lebih banyak yang membawa HP pada saat pembelajaran. Nah, ini Anda kan bisa menganalisis sendiri dengan adanya data seperti ini. Ini tapi bukan kuantitatif ya, meskipun ada bantuan angka, tapi ini sifatnya bukan kuantitatif. Karena kuantitatif itu menggabungkan semua hasil penelitian secara global. Kalau ini kan sifatnya hanya membantu penelitian kualitatif yang membantu mengarahkan metode atau teknis penelitian yang menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Jadi dari angket tadi itu membantu atau mendukung dengan adanya teknis observasi, dokumentasi, dan wawancara. Anda boleh saja tidak menggunakan angket, cukup dengan observasi, dokumentasi, wawancara sudah cukup dalam penelitian kualitatif. Tapi di dalam angket itu lebih menguatkan begitu ya. Nah, itulah teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya, pada kuliah selanjutnya, pada video-video kami yang bermanfaat untuk Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.